Perkenalkan, hari ini jadi kita akan bahas step by step menjadi backend developer. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama saya Damas Amirul Karim, teman-teman bisa panggil saya Damas. Kalau teman-teman mau eh, kontak, bisa menghubungi saya lewat LinkedIn. Nah, saya adalah lulusan Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2016, dan saat ini saya bekerja di PT Maju Teknologi Indonesia. Pertama kali saya join itu saya sebagai full stack engineer. Lalu mulai Desember saya mau fokus di back end. Jadi kemarin baru aja dari junior menjadi ke senior associate. Sebelumnya saya juga udah beberapa kali kerja di software house, itu juga sebagai full stack juga. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan membahas pengertian apa itu front end, back end, ataupun yang tadi udah saya singgung full stack. Jadi kalau kita akses halaman website, itu kita sebenarnya ada beberapa bagian gitu. Jadi kalau yang zaman dulu itu aplikasinya monolit, jadi satu website itu ya apa servisnya adalah satu, tapi ketika sudah menjadi modern website itu udah mulai dipisah-pisah, mulai jadi sebuah microservice gitu. Mungkin ada front end-nya itu ada beberapa server, terus back end-nya sendiri ada beberapa server, terus untuk database-nya juga ada server tersendiri. Nah, front end itu aplikasi yang menghandle di sisi klien. Jadi seperti web atau mungkin mobile juga bisa jadi kliennya, mobile, desktop. Sedangkan back end itu yang handle dari segi logic-logicnya. Ada di sisi server, dia bakal menerima request-nya, habis itu mengakses ke database, lalu melanjutkan responnya yang akan dikonsumsi ke front end. Nah, di sini sebenarnya udah saya bikin PPT-nya, cuman karena ketinggalan, jadi saya acuannya dari sini aja ya, dari roadmap.sh/backend. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di sini. Jadi apa aja yang perlu kita persiapkan untuk menjadi backend developer. Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan teman-teman terhadap ya cara kerja dari internet lah, bagaimana DNS itu bekerja dan lain-lain kayak gitu. Terus macam-macam HTTP. Nah, itu nanti bermanfaat untuk proses dari web development-nya. Kalau teman-teman pernah lihat itu kalau kita inspect elemen, itu sebenarnya di sini di halaman network itu dia bakal memanggil ke backend-nya. Jadi di sini contohnya ini ada request. Nah, request di sini kan ada HTTP status, terus HTTP metodenya. Nah, ini salah satu fungsinya kita tahu, oh ternyata dia pakai metode get, terus ada juga nanti post, put, fetch, dan lain-lain. Nah, itu ada fungsinya tersendiri. Nah, nanti ini teman-teman di bagian sini itu basic aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana DNS itu bekerja, terus apa itu HTTP, terus sedikit tahu tentang hosting. Terus kalau teman-teman udah
udah ada basic di tentang internet, nanti teman-teman bisa lanjut ke mempelajari bahasa pemrograman. Nah, sebelum mempelajari bahasa pemrograman, sebenarnya ada requirement sedikit sih. Jadi, mungkin teman-teman kan dari rata-rata dari mahasiswa ya. Mahasiswa biasanya itu udah dapat nih tentang algoritma dan pemrograman dasar. Terus ada juga data struktur. Nah, itu dua hal yang menjadi fundamental. Itu sangat penting buat teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap belajar pemrograman. Karena sebelum bisa apa ya, sebelum bisa membuat sebuah program itu kan kita sebagai web developer itu kita nggak bisa langsung bikin aplikasi gitu aja. Tapi kita harus ada algoritmanya. Kita harus menyusun gimana aturan atau langkah-langkah yang harus kita jalani gitu. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali bahasa pemrograman, cuman kalau yang di roadmap.sh itu biasanya diambil dari bahasa pemrograman yang ataupun tool yang populer atau banyak digunakan. Nah, di sini ada salah satunya adalah Rust yang terbaru ya, Rust, Go, terus ada yang yang lama-lama yang udah mature, ada Java, JavaScript, C#, Python, PHP, terus Ruby. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya bahasa pemrogramannya. Nah, yang perlu teman-teman jadikan concern untuk memilih sebuah bahasa pemrograman untuk dipelajari itu ada sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu dari kebutuhan. Misalnya teman-teman pengen freelance dari programming nih. Nah, jadi kan harus tahu apa yang sedang menjadi demand yang tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa cek juga mungkin di LinkedIn atau di Jobstreet, terus dilihat juga bahasa pemrograman apa sih yang biasanya digunakan gitu. Misalnya mungkin di Tokopedia itu dia ada Golang. Terus kalau di Blibli dia pakainya Java. Terus mungkin kalau di Maju sendiri itu pakainya masih ada PHP untuk handle aplikasi yang monolit. Terus ada Golang untuk yang microservice-nya. Nah, terus yang kedua itu dari segi dari segi fitur-fitur yang dibawa dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, misalnya teman-teman suka nih sama machine learning, AI gitu tuh. Nah, itu paling cocok pakai Python. Tapi kalau yang sifatnya mungkin performanya yang tinggi, tapi dia juga ringan digunakan, itu bisa pakai Go atau Rust. Kalau Java itu performanya bagus, cuman dari segi resource itu membutuhkan memori yang cukup besar. Untuk JavaScript itu ringan, kalau di backend itu nanti pakainya Node.js, berjalan di Node.js. Ini ringan, cuman kalau untuk komputasi yang tinggi itu pengalaman saya masih kurang. Untuk C# ini mirip sama Java. Untuk Python ini juga lebih khusus lebih khusus digunakan untuk AI, machine learning dan lain-lain. Kalau PHP itu secara performa itu masih kurang ya. Terus untuk resource-nya sendiri ya
masih bisa dibilang penggunaannya kecil. Cuman ketika digunakan ke service yang gede itu secara performa itu masih kurang. Jadi kalau dibandingkan dengan Go, PHP dengan Go itu ketika jumlah usernya itu misalnya ribuan itu dengan server yang dengan jumlah user yang sama itu ketika menggunakan PHP resource-nya bakal jauh lebih tinggi, sedangkan di Go itu karena dia udah optimize banget jadi resource-nya itu cukup kecil dan bisa handle request yang besar. Nah, nanti ketika udah pilih framework, udah pilih bahasa pemrograman, nanti baru kita belajar tentang framework-nya. Mungkin di Golang ada Echo, ada Gin, terus ada Fiber, di Java ada Spring Boot, di JavaScript ada Express, di mungkin di Ruby on Rails, PHP ada CodeIgniter, Laravel, dan lain-lain. Terus di Python mungkin ada Django. Nah, nanti dari memilih framework itu juga bisa dilihat dari jumlah komunitasnya. Mungkin di komunitas entah Facebook atau Telegram, Discord, dan lain-lain. Nah, itu bisa teman-teman jadikan acuan untuk jadikan pertimbangan untuk memilih sebuah bahasa pemrograman. Nah, setelah belajar pemrograman, nanti bisa juga lanjut ke belajar version control system. Jadi version control system itu kalau di game ya, itu semacam checkpoint gitu. Jadi misal kita sedang bermain game Super Mario di level 1, 2, 3, terus sampai level 3 itu kita simpan dulu nih sebagai checkpoint. Nah, nanti di hari berikutnya ketika mulai game Super Mario-nya tadi, itu kita nggak mulai dari nol, nggak mulai dari level 1 lagi, tapi mulai dari level 3. Begitupun ketika di level 3-nya kita mungkin kehabisan nyawa, mati gitu, nanti berarti kita kan bisa start lagi nggak dari nol, tapi kita mulai dari level 3 tadi. Nah, version control ini yang kita pakai itu Git. Nah, nanti ada namanya repo hosting service yang gunanya untuk menyimpan Git version controlnya tadi. Nah, yang terkenal itu ada GitHub, GitLab, maupun Bitbucket. Oh ya, sebelumnya teman-teman misalnya di tengah jalan mungkin ada pertanyaan, langsung aja ditanyain gitu ya. Ini mungkin lebih ke sesi sharing-sharing aja. Oke, nah. Oke. Kalau udah belajar itu, nanti kita belajar tentang database. Database itu sebenarnya ada dua, relasional dan juga non-relasional atau NoSQL. NoSQL itu not only SQL. Maaf Kak, mau tanya sebelumnya. Oke. Aman-aman. Sebelum masuk ke database itu kan harus belajar segitu banyak tadi ya. Itu kira-kira berapa lama untuk belajarnya? Oke. Dari nol gitu. Dari nol. Oke. Sebenarnya kita nggak perlu belajar semuanya ya. Jadi yang basicnya tadi, kita basic dari internet, terus nanti langsung ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini pilih salah satu aja. Pilih salah satu. Kalau kasus saya itu bahasa pemrograman pertama saya itu PHP. PHP dari situ
eh, langsung kalau yang sekarang itu baru belajar ke golangnya. Kalau gimana Mas? Ya, itu untuk bisa itu berapa lama Mas, biasanya? Kira-kira? Oh oke. Kalau kalau ini ya, kalau yang pengalaman saya itu satu bahasa pemrograman mungkin sebulan itu udah bisa Mas. Udah, yang penting kan kalau dari bahasa pemrograman itu yang kita pelajari itu logikanya, bukan dari sintaksnya. Kalau sintaksnya nanti kan berbeda-beda ya di masing-masing bahasa pemrograman. Tapi kalau logiknya itu kan sama ya. Misalnya logik untuk percabangan, logik untuk apa? Untuk perulangan itu kan sama ya. Jadi yang dipelajari dari logiknya itu. Makanya tadi saya singgung sebelum masuk ke bahasa pemrograman itu yang kita kuatin itu di dasar di algoritmanya. Algoritma dan juga struktur data. Algoritma nanti digunakan untuk belajar bahasa pemrograman, struktur data digunakan untuk belajar di database-nya. Itu, Mas. Oh ya, makasih Mas. Siap, Mas. Oh iya, sebelum lanjut, ini saya mau tanya nih, teman-teman nih rata-rata dari universitas di semester berapa ya kalau sekarang ya? Kalau saya sendiri semester 2. Saya 4, Mas. Oke, oke. Semester akhir. Terakhir. Berarti harusnya udah ini ya, udah dapat materi tentang algoritma dan juga struktur data ya. Udah, Kak. Oke. Nah, mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi materi tentang algoritma. Algoritma nanti kita perdalam lagi. Jadi algoritma itu kan aturan atau langkah-langkah yang sistematis dan juga logis. Nah, misalnya kan kalau dulu saya masih ingat banget nih penjelasan dari dosen saya. Jadi misal contoh yang paling sederhana itu algoritma untuk membuat mie instan. Nah, itu untuk membuat mie instan itu kan diperlukan sebuah langkah-langkah. Tapi langkah-langkah tersebut itu nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, disitulah peran algoritma. Misalnya kalau membuat mie instan itu kan ada yang buka bungkusnya, terus mungkin sebelum itu siapin dulu airnya, baru direbus dan lain-lain. Nah, mungkin di orang lain itu punya cara yang berbeda gitu. Mungkin sebelum lanjut lagi ada pertanyaan dari teman-teman. Mas, saya izin bertanya, Mas. Oh iya, Mas. Saya kan udah semester 2 ya di Teknik Informatika. Nah, ada matkul PBO sama RPL. Nah, di matkul PBO itu udah mempelajari Java ya. Terus di RPL itu sedang mempelajari Flutter. Nah, apakah kita harus wajib gitu untuk fokus ke kedua matkul itu, apa boleh ke satu aja terus satunya itu diabaikan gitu? Oh iya, kalau ini ya kalau dari kuliah itu sebenarnya yang dibahas pasti yang dasar-dasarnya aja. Sebenarnya boleh sih dipelajari semua, cuman nanti akhirnya teman-teman nggak bisa optimal dan juga nggak bisa menjadi ahli di bidang itu gitu, Mas. Nah, mungkin tadi ada Java dan juga Flutter ya. Iya. Mungkin dipilih salah satu.
yang satunya itu ya sekedar tahu basicnya aja, tapi yang satunya itu diperdalam lagi, Mas. Mungkin nanti bisa digali gitu, Mas. Ya. Terus kan untuk database kan aku udah ada matkul basis data ya. Terus Iya. ada database pakai, kalau nggak salah pakai Git sama pakai MySQL, CMPP. Itu untuk zaman saat ini paling worth it yang mana, Mas? Database yang mana? Oke. Kalau database itu ini, Mas, ada 2 jenis. Yang disebutin Mas barusan itu ini MySQL itu masuknya ke relational database. Nah, ini yang kalau di industri sekarang itu yang kebanyakan dipakai itu PostgreSQL. Tapi juga banyak yang pakai juga MySQL. Kalau di tempat saya juga ada 2, ada yang pakai Postgre, ada yang pakai MySQL juga, Mas. Cuman untuk yang NoSQL itu ada lebih banyak lagi. Tapi kalau yang dasar kalau yang dasar itu mending belajar yang relational database dulu. Nanti fokus dulu di sana. Nanti kan kita minimal bisa merancang sebuah ERD. Jadi gimana database itu, normalisasi database itu bagaimana, terus nanti mungkin kalau udah tahap lanjut gimana optimasinya, nanti fokus dulu di salah satu, misal di PostgreSQL, nanti dilihat fiturnya itu bisa ngapain aja sih gitu. Atau di MySQL nanti itu bisa apa aja gitu. Baru nanti ketika udah bukan ahli itu, tapi lebih ke pengen explore yang lain baru pindah gitu. Siap. Terus mau tanya lagi, kalau jadi programming itu apakah wajib bisa matematika sama bahasa Inggris apa gimana? Oke. Sebenarnya ini kalau bahasa Inggris ya mau nggak mau harus belajar bahasa Inggrisnya, harus dilatih. Cuman ya minimal yang pasif, secara pasif. Jadi ketika baca dokumentasi itu kita bisa tahu oh maksudnya kayak gini, minimal paham maksud dari sebuah dokumentasi itu. Ya, iya. Terus yang ketika kita ada masalah itu kan biasanya kita mencari di Google ya. Nah, biasanya nanti masuknya ke Stack Overflow. Stack Overflow itu biasanya kan juga bahasa Inggris juga ya, Mas. Tapi mungkin kalau sekarang itu bisa pakai chat GPT. Itu cukup membantu sekali. Terutama kalau yang pas lupa sintaks atau apa gitu. Iya. Itu ya tool-tool di internet dioptimalkan semaksimal mungkin. Kalau matematika itu gimana, Mas? Kalau matematika ini penting, Mas, itu untuk melatih logika kita. Minimal ya ini aritmatika, X Y gitu, konsep-konsep. Soalnya nanti di pemrograman itu kan ada logik untuk menyimpan nilai gitu, Mas. Jadi Iya. misal 2x sama dengan 6, x berapa gitu kan, kayak Iya. logiknya gitu loh. Yang diambil bukan formula-formulanya, tapi gimana logiknya, itu aja sih, Mas. Iya, iya. Berarti minimal paham sedikit lah ya dasarnya. Iya, betul. Oke, makasih, Mas. Siap-siap, sama-sama. Oke. Nanti setelah oke, boleh nanti mungkin kalau nggak WhatsApp, mungkin Telegram juga boleh.
Nanti kalau ada pertanyaan boleh ini dicolek, nanti saya bantu jawab. Oke. Oke, ini kalau dilihat dari errornya, ini kan git push error, valid to push, some refer to. Nah ini kalau dilihat dari errornya itu, dia pengen udah apa ya, ngirim data dari lokal ke server, cuman dia gagal karena referennya itu mungkin nggak ditemuin, atau mungkin ini belum di setting originnya, push origin gitu. Atau paling gampang sih gini sih. Gini, terus di copy nah ini. Di copy di Google. Nah ini makanya dasar dari bahasa Inggrisnya penting. Oke. MySQL itu berhubungan dengan backend. Jadi di backend itu nggak terbatas di bahasa pemrogramannya aja, tapi di sini ada, yang pertama kan ada bahasa pemrograman, terus yang kedua ada database-nya. Nah, database-nya itu ada salah satunya itu MySQL. Berarti di sini termasuk dari backend. Oke Mas, silahkan Mas. Langsung kalau misal mau tanya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau belum. Ada tambahan pertanyaan lagi. Ini biasanya kalau kita mempelajari bahasa Java itu nanti ke depannya bisa jadi apa ya? Buat motivasi ke diri kita gitu. Oke. Java itu sebenarnya bahasa pemrograman yang ini Mas, yang lumayan bagus. Jadi udah lama banget digunakan di company yang gede, enterprise. Cuman kelemahannya dia minimal ya resource-nya yang tinggi. Jadi kalau laptop kan dia harus compile dan lain-lain gitu ya. Dan compile-nya itu ketika dijalanin itu minimal ketika di server itu kalau RAM-nya di bawah 1 giga itu ya masih kurang. Apalagi nanti ada Docker dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Java itu bisa kayak company gede kayak Blibli, terus mungkin ada juga Advisory, kalau teman-teman tahu startup Advisory itu pakai Java juga. Di Dana itu kayak, terus tiket.com itu juga pakai Java juga. Nah, teman-teman bisa ini ngecek mungkin di LinkedIn, terus cari aja lowongan pekerjaan back-end developer. Nah, nanti bakal muncul list perusahaannya. Nanti dilihat di deskripsinya, dia pakai teknologi apa aja sih, terus kebutuhannya gimana aja gitu, nanti bisa dilihat. Kalau di Java itu biasanya kalau back-end itu pakai Spring Boot namanya. Nanti aplikasinya itu berupa API. Java juga bisa dipakai juga di Android. Misal teman-teman pengen bikin aplikasi Android itu juga bisa pakai Java. Terus nanti kalau mungkin kalau pengen belajar yang sintaksnya lebih modern, itu bisa belajar Kotlin. Kotlin kalau
Ini juga dasarnya dari Java, cuman beda di penulisannya dan juga ada beberapa fitur yang baru. Kotlin pakainya Android Studio ya, Mas? Iya, bisa pakai Android Studio, bisa VS Code juga bisa, Mas. VS Code bisa. Bisa. Android Studio berat, Mas. Ya itu, Mas. Kalau belajar di aplikasi mobile, terus pokoknya Laptopnya lagi. aplikasi-aplikasi yang di-compile itu rata-rata butuh resource yang lumayan Oke. tinggi dibanding dengan yang web. Oke. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi bagusan bahasa program yang compiler atau interpreter. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum belum sempat belajar tentang apa itu bahasa pemrograman yang di-compile atau yang dengan interpreter, itu kalau jadi interpreter itu bahasa yang misal kayak PHP, jadi dia butuh di sisi servernya, dia bakal dari bahasa pemrograman itu, nanti dari sisi server kita perlu mengcompile menjadi menjadi bahasa komputer, baru dia bisa dijalankan. Nah, sedangkan kalau yang bahasa yang udah di-compile itu dia langsung dijalankan di servernya. Misalnya bahasa yang di-compile itu kayak Java, Golang, Rust gitu. Nah, itu kelebihannya. Kalau yang di-compile itu lebih cepat. Kalau yang interpreter kan dia harus ada proses berulangnya gitu, Mas. Jadi sebelum dijalankan dia harus ditranslate dulu lah, ditranslate ke bahasa programnya dulu. Kalau yang satunya yang di-compile tadi itu kan udah ditranslate menjadi sebuah byte. Jadi aplikasinya tinggal jalan. Tapi yang di-compile itu ada juga kekurangannya. Kekurangannya meskipun dia cepat, kalau dari segi logiknya kita ada yang salah, itu kita bisa ada beberapa isu. Salah satunya itu yang saya pernah alami itu ada namanya namanya memory leak. Jadi aplikasinya, konsumsi aplikasinya itu bakal bertambah terus-terusan karena mungkin di logiknya ada yang salah. Mungkin misalnya aplikasinya itu ketika melakukan request itu dia melakukan open connection ke database terus-menerus, tapi enggak, ketika selesai lupa ditutup. Nah, itu menyebabkan penggunaan memorinya itu bertambah terus. Oke, dan mungkin nanti bisa dicek-cek lagi ya. Mungkin ada chat GPT mungkin bisa bantu dibuatin komannya nanti biasanya. Gimana suka pindah-pindah bahasa? Lagi prefer ke JS. Oke. Mungkin ini mau tanya untuk Mas Yusuf ini, kalau dari segi preferensi lebih suka kenapa kok lebih suka ke JS dulu? Kalau saya pribadi, kalau memilih bahasa pemrograman itu ini sih dari kebutuhannya. Kalau dulu
memang bahasa pemrograman yang saya pelajari itu PHP karena dulu lagi seneng oprek-oprek WordPress. Jadi saya punya blog gitu, tapi pengen ada beberapa fitur yang dimodifikasi. Jadi pas banget di kuliah ada mata pelajaran web programming-nya pakai PHP. Terus jadi pas kuliah itu saya sering bantu-bantu teman, ya iseng-iseng freelance gitu. Jadi kan teman saya ikut di sebuah vendor gitu. Jadi ketika ada task gitu, saya sering dikasih beberapa task gitu untuk bantuin, dan itu juga pakai PHP. Jadi mungkin dari kebutuhannya dulu. Kalau JavaScript itu sebenarnya kan bisa berjalan, mungkin di back-end bisa, di front-end bisa, terus di mobile juga bisa. Kalau JavaScript udah pasti nanti harus belajar Node.js karena untuk JavaScript untuk bisa berjalan di server itu perlu engine V8 engine kalau nggak salah. Oh, malah mobil. Apa ya? Engine Node.js. Oh iya, V8 engine namanya. Jadi itu bakal apa ya? Jadi kalau JavaScript itu kan dia jalan kalau ini web, ini kan jalan di dalam browser. Nah, di browsernya itu udah ada logic-logic yang menerjemahkan dari bahasa JavaScript ke ininya ya, ke browsernya. Kalau di server dia butuh bantuan Node.js untuk menerjemahkannya. Nah, nanti di Node.js sendiri ada banyak sekali framework. Salah satunya yang paling populer itu Express.js. Nah, nanti kalau lebih advance-nya lagi, yang demand-nya lebih tinggi itu TypeScript namanya. TypeScript itu sama seperti JavaScript, cuman dia lebih strict. Dia ada tipe datanya. Kalau di JavaScript itu kan dia mungkin tipe datanya awalnya string diisi dengan integer, dia bisa. Tapi kalau di TypeScript itu benar-benar strict, harus ketika tipe datanya yang dideklarasi adalah integer, tapi value yang diberikan string itu dia nggak bisa. TypeScript itu nanti framework-nya yang bagus kalau di backend itu ada Nest.js. Nah, ini fiturnya banyak banget. Nanti teman-teman bisa istilahnya bisa langsung pakai gitu. Kita nggak perlu bikin fitur dari nol, kita cukup ikutin aja dokumentasinya. Misalnya pengen bikin microservice, nah nanti bisa ngikutin aja dari dokumentasinya. Oke, kalau ganti-ganti bahasa yang tadi itu mungkin apa ya? Mungkin kalau tips dari saya itu yang dipelajari bukan sintaksnya ya, tapi logiknya. Yang dari algoritmanya tadi, gimana logik untuk sebuah percabangan, misal menggunakan if itu gimana sih logiknya, terus ketika menggunakan switch itu gimana. Nah, nanti kalau udah tahu if itu gimana, switch itu gimana, nanti kan kita bakal tahu kapan sih kita
kondisional pakai if, kapan kita pakai switch, seperti itu. Nah, nanti juga ada algoritma bagaimana perulangan, kapan kita pakai for, kapan kita pakai while, dan lain-lain kayak gitu. Nanti kalau ganti bahasa pemrograman bakal mudah. Misalnya, jadi saya kemarin kan awalnya jadi full stack engineer ya, itu pakai bahasa PHP. Nah itu selama 1 bulanan itu saya belajar Golang. Habis itu mulai Desember itu mulai benar-benar ngerjain project yang pakai Golang. Nah itu bisa kok. Cara memahami logik. Oke, ini sih oh iya, yang paling gampang itu pakai ini ya, pakai misal IDE yang teman-teman inilah kuasai. Misal kalau saya pakai VS Code, atau mungkin teman-teman pakai yang JetBrains, PHP Storm, atau mungkin IDE yang lain. Terus jangan lupa install beberapa extension pendukung. Nah, teman-teman nanti bisa search aja. Misal pengen fokus di JavaScript, nanti search aja JavaScript extension untuk VS Code kayak gitu. Nah, nanti di sana ada fitur autocomplete-nya. Jadi yang penting kita tahu logiknya. Misalnya pengen bikin halaman login deh. Pengen bikin halaman login itu kita tahu yang dikerjain tuh ada A, B, C, D. Nah, nanti untuk menyelesaikan A, B, C, D tadi itu kan kita udah tahu ini harus seperti ini. Nah, itu kan udah ketemu nih logiknya. Baru nanti kita translate dari situ ke dalam sebuah kode. Nah, kodenya itu kita nggak usah dihafalin masing-masing logiknya. Cukup dipakai fitur autocomplete-nya. Yang penting kita tahu flow-nya. Jujur saya juga sering ini kok lupa sintaksnya. Kan misal kadang lagi ngerjain project di di JavaScript, itu kadang suka lupa, ketukar-tukar gitu lah sama yang sintaks di mungkin PHP gitu. Nah, tapi karena ada fitur autocomplete, jadi udah udah terbantu banget. Terus sekarang udah ada ChatGPT juga, terutama kalau ini berhubungan dengan bikin regek gitu, regular expression, kalau teman-teman nanti menemui itu sangat membantu banget karena lumayan susah untuk menghafalnya. Lebih enak pakai PHP apa JS? Mana yang lebih? Oke. Kalau PHP sama JavaScript, jujur kalau secara sintaksnya saya lebih suka di JavaScript ya. Tapi kalau di Indonesia industrinya itu masih lumayan banyak PHP, terutama di startup yang masih baru-baru itu biasanya masih pakai PHP. Terus framework yang digunakan itu rata-rata sekarang Laravel atau yang lebih lama itu kode Igniter. Kalau yang yang pakai JavaScript itu kebanyakan udah fokus misal untuk front end-nya aja, misal udah harus bisa React.js atau Vue gitu, atau nih di backend itu sempat ada yang pakai JavaScript
kayak Moladin itu pakai Node.js. Terus ada Bibit kalau teman-teman tahu itu salah satu servisnya itu ada yang pakai Node.js juga. Nah, nanti seperti yang udah saya singgung di awal itu, teman-teman ini aja, bikin akun LinkedIn, terus sering-sering search di fitur lowongan pekerjaan. Misalnya back-end engineer atau mungkin front-end engineer atau full stack engineer. Nanti kan bisa kita lihat, oh company mana aja sih yang lagi buka lowongan pekerjaan, terus ketika dilihat detailnya itu kan dia harus pasti menyantumkan requirement-nya apa aja. Salah satunya itu bahasa pemrograman yang dipakai. Kalau di industri seperti itu, cuman kalau dari pengalaman saya, karena proyeknya kebanyakan UMKM, itu lebih banyak proyek di PHP sih kalau saya pribadi. Kalau yang JavaScript itu ada, cuman nggak gitu banyak. Gimana contoh peran JavaScript? Oke, coordinator berarti kan dia pakai ini ya, pakai PHP. Kalau JavaScript berarti kalau kasusnya di coordinator JavaScript itu fungsinya cuma sebagai logic untuk sisi kliennya aja. Jadi gimana dia Jadi kalau kita bayangin sebuah website, ini kasusnya di website yang masih monolit ya. Sebuah website itu kalau dibayangin sebagai manusia, itu HTML itu kan sebagai kerangkanya. Ada head, ada body, mungkin ada footer, ada header gitu. Terus CSS itu sebagai mungkin bajunya, baju, celana. Jadi gimana tampilannya biar bagus, biar enak dipandang gitu. Nah, JavaScript itu berperan sebagai mungkin bisa menjadi ototnya. Jadi gimana gerakin tangannya, mungkin gerakin kepalanya dan lain-lain gitu. Kalau di kasus ini CI4 itu Node.js sepertinya belum dipakai ya. Node.js. Nah, Node.js ini dipakai khusus untuk pemrograman server side aja. Atau ini bisa dipakai di ini sih untuk front end. Cuman ini yang kayak udah pakai framework JavaScript kayak React atau mungkin Vue. Jadi kan kalau di React itu kan udah bentuknya bukan JavaScript lagi ya. Maksudnya sintaksnya udah beda dari JavaScript ya. Nah, Node.js ini fungsinya untuk melakukan compile dari dari React atau Vue, mungkin dia dikompil menjadi bahasa JavaScript. Kayak gitu. Kalau rekomendasi framework Golang paling enak, ini mungkin akan beda-beda ya sama dari masing-masing teman-teman. Basicnya dari PHP terus ke JavaScript, dan JavaScript itu saya pakai Express.js. Jadi ketika di Golang itu menurut saya yang paling cocok dari saya itu Fiber. Tapi ada juga yang bagus, fiturnya banyak, itu namanya Eho atau Jin.
kalau saya pribadi prefer ketiga itu, Echo, Jin, sama Fiber. Cuman kalau dari segi performa itu Fiber yang paling kencang. Cuman fiturnya emang nggak sebanyak Echo. Jadi saya dari pengalaman dari JavaScript tadi ditambah dengan performanya, jadi kalau saya pribadi lebih suka Golang Fiber. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Yang di bawah ini lebih ke advance-nya sih. Jadi nanti kalau teman-teman udah belajar bahasa pemrograman dan juga database, ambil satu-satu ya. Mungkin database-nya pilih yang MySQL. Terus dari bahasa pemrogramannya mungkin pilih PHP atau Java atau JavaScript atau Golang. Nanti pilih salah satu aja. Nanti bikin saran saya sih bikin ini ya, mini project. Jadi kalau cuma dipelajari aja, Mas pasti bakal lupa ininya apa yang udah dipelajari, dan juga nggak usah terlalu banyak ini cepat-cepat buru-buru belajarnya, karena terlalu banyak informasi itu kurang ini ya apa kurang optimal belajarnya. Jadi belajar langsung praktekin aja. Terus nanti kalau udah belajar tentang bahasa pemrograman dan juga database-nya, nanti baru belajar tentang kalau di back-end itu ada API. Jadi nanti belajar gimana autentikasinya, ada macam-macam ya. Di sini ada cookies, pakai OAuth, basic auth, token JWT, dan lain-lain. Terus nanti dari segi interface-nya itu bisa bentuknya mungkin REST, JSON, atau gRPC, atau GraphQL. Terus nanti kalau di sini ini lebih ke tingkat advance-nya, gimana proses caching, lebih ke apa ya, scaling-nya. Jadi biar bisa handle user yang banyak. Terus kalau udah sampai situ nanti masuk ke desain dan juga arsitekturnya. Ini lumayan banyak sih. Tapi ini lebih ke advance-nya. Tapi kalau dari yang wajib dipelajari itu bahasa pemrograman dan juga database. Nah, dari dua poin tadi itu udah langsung bisa kita gunakan untuk istilahnya udah bisa buat inilah ngerjain project-project freelance gitulah. Saya juga dulu semasa ini kuliah langsung ngambil beberapa freelance. Iya, jadi kalau di CI 4 itu kayaknya ini ya udah nggak pakai jQuery. Kalau CI 3 itu pakai jQuery JavaScript-nya. Kalau CI 4 setahu saya udah pakai ini native JavaScript. Meskipun bisa di ini ya, JavaScript-nya bisa dipasang kayak React terus Vue gitu, tapi sepertinya kebanyakan kalau masih pakai CI 4 itu belum butuh Node.js. Karena dia lebih ke monolit ya, belum dipisah. Oke, makasih. Udah di-share ya sama Mbak Deva. Oke, mungkin ada ini pertanyaan lain.
Oke. Nah, mungkin ini ya. Kalau di back end itu kita bakal banyak berhubungan dengan logik-logik gitu. Nah, cara melatih logiknya itu teman-teman harus sering latihan. Itu bisa pakai ini platform namanya LeetCode. Jadi di sini nanti bakal dikasih studi kasus gitu, terus nanti kita bakal menulis programnya. Misal suruh menampilkan ini deh bilangan ganjil dari angka 1 sampai 50 kayak gitu. Nah, nanti kan kita gimana nih cara nampilinnya. Berarti kan kalau kita lihat itu berarti kita harus bisa membedakan bilangan ganjil dan juga genap. Nah, itu gimana caranya? Terus nanti kan nanti suruh nampilin angkanya yang bilangan ganjilnya. Berarti nanti gimana logiknya untuk setelah mengetahui ganjil atau genap baru kita tampilin gitu. Mungkin logiknya sederhananya seperti itu. Tapi dia punya banyak banget studi kasusnya. Jadi teman-teman bisa daftar aja di sini. Ada juga namanya HackerRank. Nah, ini selain bisa belajar bahasa pemrograman, di sini juga menyediakan beberapa studi kasus sama seperti LeetCode ini. Ini gratis, teman-teman daftar aja. Nanti bisa dilihat progres belajarnya gimana gitu. Terus misal udah menyelesaikan problem solvingnya apa aja kayak gitu. Ini cukup banyak studi kasusnya. Jadi sering-sering aja latihan untuk melatih logiknya. Mungkin kalau dulu jadi kalau dari pengalaman teman-teman saya di awal-awal semester tentang algoritma dan juga basis data itu masih belum tahu ini sebenarnya buat apa gitu. Jadi banyak teman-teman itu mungkin dalam tanda kutip menyepelekan mata kuliah tersebut, padahal itu tuh lumayan penting banget karena itu menjadi dasar sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi, terus sering-sering aja latihan. Oke, Python itu kalau sebenarnya ini sih kalau saya pribadi itu lebih suka belajar langsung di Udemy. Jadi beli kelas terus belajar dari sana. Nah, salah satu yang bagus itu Grammar sama Now. Mana ya? Nah, ini kelasnya lumayan banyak. Nah, ini ada Golang, pemula sampai dasar, pemula sampai mahir, ada Java. Dan tadi ada beberapa teman-teman ya yang tertarik ke Golang, ada yang tertarik ke Java. Mungkin ada yang mau mempelajari lebih dalam tentang PHP, JavaScript. Ini ada Kotlin. Terus tadi yang Flutter itu dasarnya dari sini, Dart, bahasa Dart. Nanti baru masuk ke Flutter. Terus ini ada framework juga, Node.js, ada Spring Boot untuk yang Java tadi.
Laravel untuk PHP, ini juga ada Android, terus ada kelas-kelas database, ada DevOps juga. Ini banyak banget dari programmer zaman now. Atau kalau yang dari YouTube-nya udah cukup sih untuk dasarnya kalau dari YouTube-nya. Cuman kalau yang pengen lebih dalam lagi, sekalian aja beli kelasnya. Ini terjangkau. Jadi mungkin teman-teman nyisihin uang jajannya buat beli kelas-kelasnya ini. Ini pelajari. Tapi kalau untuk Python itu lumayan nggak banyak yang bahas tentang Python. Di Udemy ada, cuman kalau yang di Indonesia itu kayak kalau nggak salah ya, di channel YouTube kelas terbuka kalau nggak salah ya. Itu mungkin bisa. Kalau dokumentasi ini sih, misal di sini Django atau belajar tentang Python, cuma tahu dasarnya aja. Karena ini sih dari awal udah terbiasa pakai penggunaan buka kurung, tutup kurung, terus ada titik koma, nggak gitu ini sih. Tapi dari ini penggunaan buka kurung, tutup kurung itu kalau bagi saya cukup membantu untuk membedakan blok kodenya. Jadi merasa agak aneh gitu. Jadi belum sempat belajar lagi tentang Python. Mungkin ini Django ini untuk semacam Laravel lah kalau di PHP atau code igniter. Kalau pengen fokus ke back-end-nya ada namanya Fast API. Nah, ini banyak banget yang lagi make. Nah, ini dokumentasinya dari sini sih. Ini nanti kita bisa pelajari apa itu Fast API, terus dia ngapain aja, habis itu kebutuhan kita butuh apa aja sih sebelum menjalankan framework ini gitu. Sebelum memakai framework ini tuh kita butuh library apa aja, terus gimana jalaninnya, terus sintaks-sintaksnya gimana gitu. Nah, ini kalau udah bentuk kayak gini udah lumayan bisa dipahami lah. Saya belum terbiasa. Oke. Oke, sama-sama. Ini sebenarnya dari ini ya, bisa langsung masuk ke BE atau FE-nya. Terlebih kalau yang sekarang itu kan banyak banget ya program-program internship. Nah, itu saran saya sih kalau pengen langsung fokus di salah satu, nanti setelah selesai di salah satu bidang tersebut, nanti langsung aja ngejar internship. Soalnya kalau pengen fokus salah satu itu harus masuk ke industri yang udah lumayan besar. Kalau masih startup yang kecil baru mulai gitu, kebanyakan masih ketika udah usernya udah banyak, terus butuh performa yang lebih tinggi, itu baru dipisah fokus
ke back end, front end, mobile gitu. Tapi kalau kasus saya itu memang belajar full stack dulu. Tapi benar-benar dasar sih. Jadi belum sampai ke apa ya, fitur-fitur pentingnya yang bisa kita optimalkan gitu. Jadi cuma sekedar tahu aja gitu. Tapi kalau full stack itu sangat susah untuk kita bisa mendalami bidang tersebut. Jadi kalau di awal itu mungkin kalau pengen cepat, ya istilahnya pengen sambil kuliah sambil ngambil freelance project kan gitu, mungkin full stack dulu. Nanti baru ketika udah tahu nih, oh saya ternyata sukanya di front end, tertarik gimana logic di front end, atau mungkin teman-teman suka di back end, dan nanti baru fokus salah satu kayak gitu. Tapi kalau di awal udah tahu, oh saya sukanya di back end, saya suka dengan logic kayak gitu, berarti ya ini aja langsung fokus aja, nanti ketika udah selesai langsung ngejar internship aja. Nanti mungkin tanya info-info ke dosen, nanti kan kalau banyak ya program sekarang ya, beda sama dulu. Sekarang kan ada kampus Merdeka ya. Nah, itu mungkin bisa tanya-tanya ke di perusahaan A gitu, nanti bakal diinfo kalau ada internship gitu. Atau bisa cari juga di LinkedIn, itu ada juga yang buka untuk internship. Yang saya ingat itu Advisory itu buka program internship juga kayak gitu. Jadi namanya apa ya? Aquatrup atau apa ya gitu. Nanti teman-teman bisa cari deh kalau sekarang lumayan banyak kok. Nah, ini ada apa ya? Ya startup lain di Tokopedia itu juga ada kayaknya. Tokopedia Academy itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini misalnya mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate. Nah, ini ada banyak sekali posisi. Ini ada React, ini front end. Yang back end kayaknya ada pakai Golang, sama di Advisory itu ada Golang, Node.js, sama Python. Tapi ternyata yang lagi dibuka baru ini. Nanti teman-teman bisa pantau aja program-program seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin ada kendala atau apa gitu ketika mempelajari pemrograman, atau mungkin apapun itu boleh ditanyain.
Kalau belum ada mungkin sambil lanjut pengenalan aja sih setelah di database. Ini tadi udah saya singgung kalau di backend itu nanti bakal berhubungan dengan API. Jadi gimana ya cara, misal kita buka halaman Google aja deh. Google, kita lihat di halaman network. Nah, ini misal ketika kita melakukan pencarian, misal kayak Golang. Nah, ketika melakukan search di sini, itu kan dia bakal melakukan HTTP request. Jadi di halaman ini itu sebagai kliennya, dia mau menggunakan JavaScript, terus mungkin ini deh. Nah ini, oh iya, salah satu plugin yang bisa dipakai ya, Web Analyzer. Ini bisa, yang mungkin belum tentu akurat, tapi bisa ngecek dia pakai framework apa. Kalau di Tokopedia ini pakai React, kalau Blibli itu pakai Vue. Blibli. Bisa dilihat sini. Nah ini pakai Vue. Jadi nanti teman-teman bisa fokus di, misal saya ke depannya pengen kerja di startup A, atau saya pengen kerja di startup B. Jadi kita perlu, ketika udah punya goal, berarti kan kita tinggal perlu menyiapkan skill-nya. Nah nanti dari startup yang dituju itu kan udah beda ya ini. Di sini misalnya di Blibli itu dia front end-nya pakai Vue, sedangkan di Tokopedia dia front end-nya pakai React. Terus di back end-nya kalau di Blibli itu pakai Java, kalau di Tokopedia itu pakai Golang. Nah, itu kan udah jadi salah satu hal yang menentukan kita mau belajar apa. Kayak gitu. Nah, mungkin nyinggung yang tadi, itu kan di sini kita bisa lihat ada Tokopedia dari kliennya melakukan HTTP request. Nah, ini nanti metodenya apa, terus request-nya kemana, itu terus bisa dilihat parameter yang dikirim itu apa aja. Terus nanti baru dilihat lagi responnya itu seperti apa. Jadi misalnya di halaman ini itu ada banyak sekali endpoint. Endpoint itu URL di sini ini. Misalnya endpoint untuk menampilkan produk, endpoint untuk menampilkan kategori, endpoint untuk menampilkan lain-lain gitu. Nah di sini bisa dilihat satu-satu sih, buat belajar aja. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada ini pertanyaan lain? Kalau belum ini ya, lanjut ke ini tentang API tadi. Jadi di API itu ada proses namanya autentikasi. Proses autentikasi ini untuk melakukan validasi
Jadi request-nya itu harus sesuai, misalnya ketika di kita membuat halaman login. Halaman login nanti yang boleh diisi itu adalah misal email dan juga password. Ketika mengisi field yang selain yang ditentuin tadi, nanti perlu ada ada proses handling untuk menolaknya, misalnya kayak gitu. Terus ada juga autentikasi, ini untuk memverifikasi user ya. Itu skenario-nya itu ada menggunakan cookies, OAuth, basic auth, token, JWT, token out, JWT. Tapi kalau yang biasa dipakai itu pakai JWT. Jadi nanti bentuk JWT itu seperti ini. JWT, JSON Web Token. Nah, seperti ini. Jadi nanti sebenarnya ini bisa di encode. Jadi nanti informasi yang bersifat penting itu jangan disimpan di JWT ya. Cukup misalnya biasanya yang disimpan di JWT itu mungkin ID atau email sama lama dia aksesnya atau IAT ini. Biasanya nanti verifikasinya ketika hak aksesnya misal dibatasi 2 jam aja gitu. Ketika lebih dari 2 jam berarti token ini udah nggak valid, nanti ditolak. Terus kalau integrasi antar sistem itu biasanya pakai ini yang OAuth ini. Jadi misalnya kita punya aplikasi toko online nanti diintegrasikan dengan layanan pembayaran, itu biasanya pakai OAuth. Tapi ada juga yang pakai JWT. Kalau basic auth itu sekarang udah jarang banget. Jadi basic auth itu gini, dia parameternya itu pakai username dan juga password, tapi di-convert menjadi base 64. Gitu. Jadi kurang secure sih. Token, oke. Yang JWT ya. Jadi token. Jadi ketika mengakses sebuah endpoint, misal saya ini ada mini project sih. Jadi saya punya sebuah aplikasi kecil. Ini fungsinya untuk melakukan pengecekan resi. Itu kayak Raja Ongkir, mungkin resi.id, gini, Raja Ongkir. Ini untuk ngecek ongkir ya, cek ongkir dan juga melacak paket. Itu kan kita harus melakukan hit ke sebuah endpoint. Nah, hit ke sebuah endpoint itu dikasih dikasih sistem untuk autentikasinya. Nah, sistem autentikasinya itu untuk memvalidasi usernya, apakah dia udah berlangganan atau belum, terus atau dia langganannya masih aktif atau belum, terus dan lain-lain. Kalau kita fokus dulu di autentikasi ya, di misal ini kalau coba ya. Nah, ini untuk misal ngecek provinsi, daftar provinsi. Nanti kan ada URL-nya kemana, terus parameter yang dikirim apa aja, metodenya apa, misal ada key, Android key, ID, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh request-nya. Nah, ini di sini kan ada key ya. Kalau ini berarti dia masuknya pakai
pakai yang token out. Token out. Jadi dia tokennya bersifat statik dan di-generate satu kali. Nah, nanti ketika dia, misal tadi ya, API, klik resi, tracking. Nah, ini statusnya 401 unout. Jadi dia itu harus apa ya? Harus ngasih token dulu. Ketika nggak ada tokennya, berarti request-nya ditolak. Nah, contoh di sini, ini ketika request-nya gagal, itu gini, invalid key. Berarti tokennya itu nggak valid. Tapi ketika sukses, baru dia boleh mendapat hasilnya. Gitu. Ini sih. Kalau JWT tadi itu konsepnya gini, JWT. Jadi kita misal login ke aplikasi gitu. Nanti dari aplikasi itu kan kita punya ID-nya, misal ID untuk user A, ID untuk user B. Nah, dan ID itu disimpan. Habis itu bukan disimpan, tapi dipakai untuk melakukan proses hashing. Hashing itu ini ada banyaknya algoritmanya, tapi kebanyakan sih HS256 yang dipakai buat JWT. Nanti digabungin dengan secret key. Secret key-nya misal ABCD. Nanti baru dia bakal di-generate ininya. Misal payload-nya dari kayak gini ya. Misal ID-nya 1, emailnya Saldamas. Nah, isinya cuma ini aja. Nah, nanti tokennya itu beda-beda sesuai dengan data yang disimpan maupun algoritma yang dipakai harusnya gitu. Nah, ini algoritma yang dipakai itu beda-beda. Sama satu lagi ini sih, secret key. Jadi kalau hash itu kan dia satu arah, jadi nggak bisa di decode ulang kayak gitu. Cuman yang ininya kasus yang ini itu bisa di decode sih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman bisa ini ya pelajari lebih lanjut mengenai autentikasinya. Ini saran saya sih bikin mini project tadi itu. Contohnya ini saya bikin pas saya belajar Golang nih. Ini pakai Fiber, terus fungsinya sederhana, cuma untuk melakukan tracking resi, cek resi aja sih, cek resi dia lokasinya udah sampai mana kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa bikin project-project sederhana kayak gitu. Terus ini ada sebenarnya ini apa ya responnya. Kalau tadi ini validasi autentikasinya, ini responnya itu bentuknya kayak apa? Jadi ada JSON. JSON itu yang kayak tadi ya biasa ya. JSON. Nah. Oh, bentuknya kalau tadi
Nah, ini namanya JSON. JSON itu isinya itu key value. Jadi key-nya ini contohnya key-nya adalah raja ongkir, value-nya adalah objek. Nah, objek tadi isinya ada key query, value-nya seperti ini. Terus key-nya status, value-nya seperti ini. Nah, ini sebenarnya nyambung ke sini sih. Tadi di NoSQL database. Itu masuknya ke dokumen DB ini bentuknya key value seperti itu. Contoh yang banyak dipakai itu MongoDB. Ini juga key value juga, tapi cuma satu key dan juga satu value. Kalau di sini dia punya banyak. Oh, bukan. Kalau raja ongkirnya bukan buatan saya. Saya bikin ini sih. Tapi ini sebenarnya belum belum eh belum belum selesai. Ini baru, bentar, masih ada nggak ya? Lupa nyimpennya. Jadi nggak bisa ngetesnya. Oke, boleh nanti bakal mungkin dihubungi untuk dibuatkan grup. Jadi kalau ada pertanyaan nanti ditanyain aja. Mungkin ada problem apa atau kesulitan apa gitu, nanti boleh ditanyain. Nah, dulu ini siapa? Yang pas pertama kali kuliah itu kalau nggak salah pakai SOAP, mempelajari pakai XML kalau nggak salah ya. Itu juga salah satu interface. Terus kalau yang modern itu, kalau sekarang yang banyak itu gRPC dan juga GraphQL. Nah, nanti teman-teman bisa, kalau udah yang di atas-atas sudah selesai, itu bisa explore di sini. Tapi yang paling penting itu yang pakai REST atau pakai JSON. Mungkin sedikit teaser, kalau gRPC itu pakai protobuf, kalau REST pakai JSON. Terus GraphQL itu ada query. Jadi kalau REST itu kan dia satu endpoint itu ya satu respon. Tapi kalau GraphQL itu satu endpoint itu bisa banyak respon. Tergantung nanti query-nya yang dipakai seperti apa. Terus nanti kalau pengen ke level yang selanjutnya itu bisa belajar ini ya, caching. Caching itu jadi ketika klien melakukan request ke server, itu ketika sudah ada data ya udah ambil dari cache aja, nggak usah ngambil dari database. Nah, ini fungsinya untuk menghemat resource. Jadi ketika trafficnya gede banget itu kan koneksi ke database itu salah satu resource yang paling tinggi. Jadi kalau terlalu banyak koneksi ke database itu biasanya entah websitenya lambat atau bahkan bisa juga mengalami down. Nah, makanya perlu ada sistem caching. Jadi misalnya untuk menampilkan halaman ini, itu nggak perlu ambil dari database, tapi disimpan ke dalam cache aja. Kalau di cache kan dia ngambilnya nanti dari RAM-nya. Dari situ kan lebih kencang dibanding akses ke disk. Nah, yang biasanya dipakai itu kalau di backend itu Redis.
Kalau di CDN itu jadi sistemnya untuk front end sini. CDN. Jadi stage-nya misal web kita itu multinasional, jadi global. Jadi bisa diakses dari misal Singapura atau Malaysia atau Indonesia. Nah, nanti dari sistem kita itu bakal diduplikasi ke server-server yang lokasinya di negara tersebut. Itu biasanya pakai yang free, yang bisa free itu Cloudflare, itu udah mendukung CDN. Kalau di front end itu ada bisa dipublish ke ini Netlify, netlify.com, bisa juga dipublish ke vercel.com. Nah, ini gratis, bisa buat teman-teman nyobain untuk publish aplikasi pertama. Atau juga ada GitHub page namanya. Itu. Session, oke. Paling gampang gini. Jadi misalnya laman apa ya? Tadi ya. Media. Kita buka aja inspect element. Nanti di halaman application ini ada banyaknya. Ada local storage, session storage, IndexedDB, ada cookies. Ini bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya ketika kita akses halaman tokopedia.com ini, kita sebenarnya apa aja sih yang disimpan di browser kita. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, kebanyakan itu ketika pakai autentikasinya token itu disimpan ke local storage. Nah, local storage itu bisa dilihat di sini. Dia bentuknya bisa string, bisa JSON. JSON itu seperti ini. Oke, kalau session seperti ini. Nah, bedanya cookies dan juga apa ya? Local storage. Bentar, yang relevan dulu deh. Yang IndexedDB sama local storage ini bedanya kalau yang local storage itu untuk data-data yang kecil aja. Misal yang biasa disimpan di sini itu kayak token atau mungkin kayak pengaturan website. Jadi ketika kan user bisa melakukan pengaturan dari aplikasi ya, misal pengennya ketika saya membuka halaman ini itu dia mengaktifkan dark mode atau mungkin menunya itu dirubah susunannya. Nah, itu bisa disimpan ke local storage. Jadi ini data yang disimpan di local storage ini tidak berpengaruh terhadap data yang ada di server. Jadi tampilan masing-masing user itu bisa berbeda. Nah, bedanya dengan IndexedDB itu ini biasanya data-data yang sama seperti local storage, cuman lebih bisa menampung data yang gede. Nah, ini biasanya untuk nge-change data-data gitu. Nah, ini juga bentuknya key value. Nah, ini kalau kita bisa lihat buat nge-change static image, URL-nya di mana, name-nya apa, ID-nya berapa gitu. Salah satu fiturnya kayak gitu. Nah, ini masing-masing aplikasi tetap punya kegunaan sendiri-sendiri, implementasi sendiri-sendiri. Terus kalau yang cookies itu jadi bedanya di sini, nanti bisa dilihat di network. Kalau autentikasinya pakai cookies itu disimpan jadi nanti ketika melakukan request
bakal ada ini, ada tambahan header namanya cookies harusnya. Ini cookies. Nah ini JSession ID. Iya itu ada tambahan header ini. Nah ini di generate langsung dari servernya. Kalau yang apa token tadi itu dia harus disimpan di apa local storage. Habis itu ketika melakukan request kita ambil dulu di local storage baru meneruskan request-nya. Oke, ini sih apa? Kalau dari aku udah cukup sih. Mungkin dari teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya, mungkin nanti Mas Damas bisa coba menjawab ya Mas. Oh ya, mungkin nanti kalau misalnya Mas Damas bisa dihubungin lewat personal, mungkin buat teman-teman yang tanya mungkin boleh banget ya Mas. Nanti lewat mana Mas kalau kalau misal bisa Mas. Oke. Lewat Mungkin Telegram mungkin atau iya mungkin lewat Telegram aja soalnya grup WhatsApp-nya udah lumayan banyak. Jadi mungkin kadang ini tertumpuk gitu. Nanti mungkin bisa dibuatkan grup Telegram-nya, Mas. Oke, boleh Mas. Nanti saya hubungi lebih lanjut ke Mas Damas ya. Oke. Mungkin karena waktunya udah habis ya. Ini nggak kerasa gitu ya, kalian udah menyelesaikan mengikuti event ini dengan sangat seru gitu, apalagi kan speakernya dari Mas Damas. Dia ini udah kerja di Indonesia, mungkin nanti bisa bisa tanya-tanya mengenai back end lebih lanjut gitu. Nanti aku akan hubungi lebih lanjut juga gimana caranya. Dan mungkin thank you banget ya buat teman-teman yang udah join. Buat sesi terakhir, buat teman-teman yang pengen on cam boleh on cam, nanti aku abadikan dan aku share di Instagram GDCU5. Boleh banget teman-teman yang pengen on cam, yuk guys, boleh. Mungkin Mas Damas kalau nggak bisa on cam nggak apa ya Mas, cuma kalau bisa boleh banget. Oh iya, izin ini ya, belum bisa mungkin soalnya lagi di luar. Oh gitu. Oke. Iya, sama koneksinya juga lumayan kurang stabil. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau on cam ada nggak nih? Boleh dong diawali dengan siapa aja, nanti aku share di Instagram buat momen-momennya. Dan juga ya buat teman-teman lagi yang pengen ngelihat ulang rekaman ini, bisa banget itu nanti aku convert dulu kan ini Zoom-nya. Habis itu ketika udah jadi format MP4 nanti aku jadiin aku upload di YouTube. YouTube-nya itu namanya adalah GDSC5. Di situ juga udah ada rekaman-rekaman dari ranger-ranger yang lain gitu. Ada ranger biru, ranger kuning, merah, hijau, sampai oranye. Nah, mungkin kalau bisa, insya Allah nanti aku akan upload sekitar habis tarawih itu sih mungkin ya. Nanti kalian bisa simak aja. Ayo teman-teman yang bisa on cam boleh ya on cam ya. Sampai semenit lagi deh, karena udah sore, takutnya teman-teman pengen ada yang pengen pergi, ada yang pengen ngapain gitu. Aku tunggu ya teman-teman. Ini nggak ada benar yang mau on cam. Bentar. Oh ya, mungkin sekali lagi thank you banget ya. Makasih banget buat Mas Damas yang udah memaparkan materinya dengan sangat-sangat baik dan membagikan tips-tips dari awal step-stepnya gimana cara jadi back-end developer di tahun 2023 ini. Dan ternyata emang banyak banget materi-materi yang harus dipelajari dari basic sampai ke advance. Ayo teman-teman yang mau on cam sebentar lagi ya. Ini 2 orang beneran. Husain sama Lucky. Ya yang lain ya guys, buat ini nih nanti kalian bisa capture sendiri. Kemarin tuh ranger hijau ya, kalian ada yang lihat nggak ini? Kayaknya ada nggak ya, nggak tahu deh. Oke, ini beneran 3 orang 4 orang ini
berlima. Nah, gitu dong. Mulai banyak. Yuk kita tunggu ya sekarang ya. Hitungan ke-5. Yuk yang on cam. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nih nggak ada on cam. Oke. Aku lanjut ini ya capture ya. Oke teman-teman siap-siap ya. 1, 2, 3. Sip. Wait. Yang terakhir di depan kalian ada apa guys? Ini biasa. Boleh dong. Di depan kalian ada pensil, ada handphone. Nggak ada ya? Ya udah deh. Kita capture satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, ada dikit nih yang kan. Apa deh? Oke, thank you guys sudah capture. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat apa yang disampaikan oleh Mas Damas. Dan untuk rekamannya sekali lagi kalian bisa cek di YouTube nanti sekitar habis terawih GDSC 5. Terus ada juga Instagramnya di GDSC Unima juga guys. Oke. Thank you banget ya teman-teman yang udah join. Terima kasih juga buat Mas Damas yang udah meluangkan waktu mengisi materi ini. Untuk gift-nya nanti ya Mas, kita di belakang aja. Thank you Kak. Izin Oke. keluar. Terima kasih juga teman-teman. Selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan. Selamat sore.